Nih Zam, Zam, kamu duduk situ loh, gak apa-apa. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama anak-anak, kalau saya nilai persennya masih 70%. Bisa lebih semangat ibu-ibu? Gak ada suaranya. Ibu-ibu bisa lebih semangat? Bapak-bapak bisa lebih semangat? Coba kita ulangi. Saya doakan bagi yang jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan hidupnya berkah, dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah, rizki lancar tanpa banyak musibah, anak nurut gak suka bantah, sabar meskipun saldo tinggal 1 rupiah. Karena yang hadir ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kasih doa spesial untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ibu-ibu tolong diem, bapak-bapak saya pengen aminnya yang kenceng. Saya doakan bapak-bapak yang hadir di tempat ini mudah-mudahan punya istri yang baik hati, setia sampai mati, gak cerewet setiap hari, gak suka ngabisin gaji suami. Ojo amin-amin tok, nanti kalau enggak kenceng salamnya tak doakan istrinya datang bulan setiap hari. Amin, mudah-mudahan terkabul. Khusus ibu-ibu yang kompak bu, jangan kalah sama bapak-bapak. Saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan punya suami yang baik hati, setia sampai mati, ngasih uang setiap hari, ngajak belanja setiap hari. Tapi kalau nggak semangat jawaban salamnya, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Boleh bu? Konon katanya ada yang mengatakan suami itu bisa dilihat dari jumlah istrinya. Ada yang mengatakan kalau ada suami punya 4 istri itu namanya Superman. Apa pak namanya? Apa bu? Kalau ada suami punya 3 istri itu namanya Powerman. Apa pak? Ayo pak yang semangat. Kalau ada suami punya 2 istri itu namanya Gentleman. Apa pak? Tapi kalau ada suami punya 1 istri itu namanya Cemen. Sekarang bapak-bapak diem, saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu seneng suami yang Superman, Powerman, Gentleman apa Cemen yang keras? Dengarkan, ibu-ibu pengen suami yang cemen. Oke, kita salam yang kedua. Buktikan kalau semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti bersama-sama. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita baru berapa? 2. Kita ganjilkan menjadi 3. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal. Tapi sebelum salam yang ketiga ada sebuah pantun. Biasanya kalau ada pantun jawabannya apa bu? Oke, kita coba. Siapa yang mau daun salam? Ini kemana orangnya? Ulangi. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Iki tanda-tandanya akeh utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, meskipun suasananya hujan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini, yang insya Allah tempat yang seperti ini adalah tempat yang diridhoi oleh Allah. Amin. Tempat yang seperti ini adalah tempat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi itu juga mengatakan dalam hadisnya, perkumpulan yang seperti ini namanya adalah taman-taman surga. Dikatakan idza marartum biryadil jannah farta'u, kata Nabi. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgah ke tempat itu. Cari manfaat di tempat itu. Nanya para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Rasulullah kemudian menjawab, khilaqudz dzikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Doa mumpung ada tim hadrah. Biasanya kita pernah dengar kayak gini, coba diikuti. Allahumma cukupono lumberono. Aminnya mana? Amin. Gitu, ulangi. Allahumma cukupono lumberono. Keluarga sehat kabeh. Kurang kenceng. Beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupono lumberono. Keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh. Kanggo apa? Kanggo ngaji, lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi, mugi sing jomblo dang rabi. Jomblo kabeh, sing jomblo ganti-ganti. Nanti saya sing sekolah tambah pinter, besok gede jadi dokter. Allahumma sholli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi tak suruh solawat, anak-anak hadroh ini ngencengin volume dulu, okay? Untuk doa bisa versi solawat, bahkan untuk nasihat juga bisa versi solawat. Biasanya anak-anak kalau pujian ada yang model seperti ini. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah, semua ala taha Rasulillah, salatullah. Hei kawan, yuk kita ngaji, ngaji kepada para kiai,
sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, agar kelak mendapat syafaat, selamat dunia dan akhirat. Salat Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga negeri ini, NKRI. Salatullah yang ke berikutnya nggak perlu ini, cukup dijawab. Saya pengen dengar suaranya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalah sama alat tadi bunyinya. Siap ibu G? Dalam kitab Allah hidup kita di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan, cewek-cewek diajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi solawat itu media dakwah, bisa dipakai untuk doa, nasihat, bahkan agak ngawur dikit. Pernah viral di TikTok, ada juga. Contohnya gimana? Dijawab Ibu G, Pak G, dijawab. Bapak NU, Ibu Mus, kurang kompak. Bapak NU, Ibu Mus, kakak Ansor, adik Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan podo gawa rahmat. Sama berarti kayak di TikTok. Mulih tahlilan podo gawa rahmat, bukan berkat. Ini kacau kalau kayak gini. Dalam hadis itu dikatakan la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum, termasuk solawatan, termasuk ngaji, termasuk zikir, illa kecuali minimal 4 yang akan didapat, kata Nabi. Illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Yang pertama, kalau ada perkumpulan seperti ini, malaikat mengelilingi kita semuanya. Yang kedua, yang hadir di sini diselimuti rahmat, bukan berkat. Nah, tadi kan tahlilan cuma gawa apa? Berkat. Dikelilingi malaikat, diselimuti rahmat, diturunkan ketenangan kepada yang hadir, dibangga-banggakan namanya di depan para malaikat. Makanya kalau kita hadir di tempat ini, bukan berkat yang kita harapkan, tapi apa? Rahmat. Kenapa? Karena dengan rahmat kita bisa masuk surga. Ingat, kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya jangan bangga haji 5 kali terus mau masuk surga, belum tentu. Sholat tahajud setiap malam terus pengen masuk surga, belum tentu. Rajin datang ke masjid sudah menganggap dirinya masuk surga, belum tentu. Itu yang datang masjid belum tentu, apalagi yang gak mau datang ke masjid. Kenapa? Karena ketika kita beramal membutuhkan 2 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama apa? Ikhlas. Sholat tahajud gak ikhlas, pengen dianggap ahli ibadah, gagal. Datang ke masjid cuma ingin dikatakan ahli ibadah, gagal semuanya. Termasuk kalau ada orang ceramah, ustadz, kiai, biasanya kalau ceramah ngarep apa pak? Amplop lah, kurang ajar. Amplop katanya. Tapi bener, kalau ada kiai, ada ustadz ceramah yang diharapkan amplop, haram, dosa besar. Begitu juga ada jamaah ngundang ustadz, ngundang kiai, gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Panitia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya yang pertama harus ikhlas. Kenapa? Orang yang ibadah gak ikhlas, hanya mengharapkan pujian orang lain, maka dia akan kecewa ketika dia tidak mendapatkan pujian itu. Contohnya apa? Ada orang namanya Umar dan Ali. Yang Umar ini punya jiwa dagang tinggi, selalu pengen untung. Yang Ali ikhlas karena Allah. Suatu ketika si Ali berjalan di pasar. Kok hujannya tambah deres ya? Rahmat ya, tambah gak kedengeran suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, balik lagi. Yang Ali ini orangnya ikhlas. Suatu ketika jalan lewat di pasar. Ketika lewat di pasar kok ngelihat ada orang jualan singkong, langsung terlintas di pikirannya, wah ini saya mau beli singkong untuk Pak Kiai. Ikhlas, gak ngarep apa-apa. Dibelilah singkong itu, dibeli, kemudian datang ke rumahnya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak Kiai, Ali. Ada apa Ali? Ini Pak Kiai, kebetulan saya lewat di pasar, saya ngelihat singkong, saya beli untuk Pak Kiai. Maka diberikan singkong itu. Kemudian si Ali ini pamit, saya mau pamit dulu Pak Kiai. Sebentar Ali, sebentar. Maka Pak Kiai manggil Umi, istrinya. Umi, di belakang ada apa? Ini Ali ngasih singkong, tolong dicek di belakang ada apa. Oh ada kambing Pak Kiai. Pak Kiai, Abi ada kambing. Ya sudah, singkongnya letakkan di belakang, kambingnya kasih ke Ali. Berarti apa? Ali ngasih singkong, dapat kambing. Dibawa kambing itu. Di tengah perjalanan ketemu Umar, nanya, hei Ali, kamu dapat dari mana kambing itu? Saya tadi beli singkong, kemudian saya kasih Pak Kiai, kemudian dikasih kambing. Langsung pikirannya nyari untungnya keluar. Kalau Ali ngasih kambing, ngasih singkong dapat kambing, bagaimana kalau saya ngasih duren? Pasti akan dapat sapi. Akhirnya dengan jiwa dagang yang tinggi, si Umar datang ke pasar. Maka kemudian Umar nyari duren dengan harapan nanti akan mendapatkan sapi. Kemudian ketika beli, dibawa duren itu ke Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ini kebetulan saya lewat pasar, ngelihat ada duren, ini buat Pak Kiai. Oh, matur nuwun Umar, matur nuwun, saya pamit Pak Kiai. Sebentar Umar, sebentar. Dipanggil uminya. Umi, di belakang ada apa? Ini Umar ngasih duren. Akhirnya uminya jawab, gak ada apa-apa Abi. Loh, terus coba dicek, yang ada cuma singkong. Nah, coba, kira-kira gimana? Kecewa apa enggak? Ali ngasih singkong dapat kambing, terus Umar ngasih duren dapat singkongnya Ali. Kecewa. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ikhlas ketika kita beramal. Ketika kita membantu masjid untuk memakmurkan masjid, ikhlas. Gak usah ngomong kayak gini, kalau gak ada saya masjid ini gak akan bangun ini. Kalau gak ada saya gak akan makmur masjid ini. Gak ada artinya apa-apa, hilang, gak ada pahalanya. Harus ikhlas memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul,
ngikut apa yang telah dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, tentunya melalui para ulama. Nah, gak boleh kita langsung kepada Al-Quran dan hadis dibaca terjemahannya kemudian kita simpulkan sendiri, gak boleh. Justru kita akan tersesat kalau seperti itu. Kalau kita menafsirkan Al-Quran sendiri, justru yang ada ancaman dari Allah, ancaman dari Rasulullah. Man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Maka kita butuh ulama untuk mengerti tentang masalah Al-Quran. Kita butuh ulama untuk kita mengerti tentang masalah hadis. Makanya masjid ini harus ada pengajiannya. Supaya apa? Jamaah bisa belajar dan tidak tersesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terutama karena ini adalah masjid tempat kita sholat, jangan sampai kita sudah sholat bertahun-tahun tetapi ternyata tidak ada artinya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Safwatuz Zubat itu dikatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya harus kita ilmui dulu ketika kita sholat. Coba saya pengen tanya, bapak-bapak ketika sholat, ketika takbiratul ihram, ngangkat tangannya lurus telinga atau di sini, di depan dada? Bapak-bapak lurus telinga. Ibu-ibu saya tanya, ketika takbiratul ihram lurus telinga atau di depan dada? Lurus telinga. Kalau seandainya saya sholat di depan dada, sah atau tidak? Sah. Yang paling afdol lurus telinga atau di depan dada? Ini harus tahu. Kenapa? Supaya kita tidak ada perasaan merasa paling benar. Ini enggak sunnah ini bid'ah. Jangan. Kalau kita ngaji di masjid, misalkan ada kiai yang ngajari, akan diajarkan seperti itu. Contoh, kalau ada orang sholat ngangkat tangannya lurus dengan telinga, itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita sholatnya Allahu Akbar, ini menghadap kiblat. Banyak yang masih seperti ini, kurang tepat. Kurang tepat. Tangan ngadep ke kiblat, tangan tidak terlalu rapat, tangan tidak terlalu renggang, tapi yang sedang-sedang. Allahu Akbar, lurus dengan daun telinga. Itu madhab Syafi'i. Kalau ada kok yang di depan dada, jangan disalahkan. Kenapa? Mungkin mereka pakai pendapatnya madhab Hambali, dan semuanya sama-sama sah. Allahu Akbar, sah. Allahu Akbar, sah. Bahkan ada yang sampai diputer. Pernah lihat nggak? Allahu Akbar. Pernah lihat? Pernah? Allahu Akbar. Kalau putarannya itu sampai 3 gerakan, batal sholatnya. Untungnya cuma diputer, gak dijilat, dicelupin. Itu jadi apa itu? Makanya harus ngerti cara sholat. Bahkan ketika kita berdiri, kadang-kadang ada yang sampai mekangkang. Ada apa enggak? Dikejar-kejar kakinya orang itu. Yang dicari kakinya orang, padahal kita sholat itu bukan mencari kaki tujuannya, tapi mencari ridho Allah. Cukup dibuka biqadri shibrin, tidak terlalu lebar sampai dikejar terus. Yang sebelahnya iseng, tambah jauh. Ada apa enggak yang kayak gitu? Diinjak kakinya, enggak boleh. Tetap dibuka sejengkal baru takbir. Yang bapak-bapak dibuka sejengkal, ibu-ibu tidak dibuka sejengkal. Dibuka sejengkal rapat. Ini harus rapat, ibu-ibu. Bapak-bapak dibuka sejengkal. Loh Ustadz, kenapa kok nggak dibalik saja? Bapak-bapak dibuka, bapak-bapak rapat, ibu-ibu sejengkal. Loh, ini sudah luar biasanya Islam. Islam ngerti kalau bapak-bapak rapat pasti ada yang kejepit. Oh no. Makanya diatur sedemikian rupa. Ono sing kejepit enggak ya? Oh no. Nek dirapatkan jepit. Jadi takbir yang benar, Allahu Akbar. Itu pun ketika kita sendekap banyak macamnya. Ada yang di sini, ada yang di dada kayak gini, ada yang di bawah, ada, bahkan ada yang nggak sendekap.
Allahu Akbar. Gunanya kita ngaji supaya tidak mudah menyalahkan. Kenapa? Itu semuanya sah. Kalau kita mazhab Syafi'i, antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Gak terlalu ke atas, gak terlalu ke bawah, antara pusar dan dada. Bahkan ada yang ke kiri. Allahu Akbar. Ada? Sah. Itu mazhab Syafi'i juga. Ada lagi yang tepat di pusar. Allahu Akbar. Itu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Ada lagi yang nggak sendekap. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah haji dan umroh, di situ itu lengkap semua mazhab ada. Dan nggak boleh kita menyalahkan. Ada yang takbir seperti ini. Allahu Akbar. Kalau di Indonesia ada yang sampai ke atas. Allahu Akbar. Ada? Ini teman-teman Salafi. Gak termasuk 4 mazhab. Kalau 4 mazhab cuma di sini, di sini, di sini. Kalau yang ini Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipakai oleh teman-teman Salafi. Tapi semuanya tetap sah. Termasuk ketika kita sujud, bapak-bapak, ibu-ibu, yang didahulukan lutut atau tangan terlebih dahulu? Bareng. Yang gak iso, Pak. Lutut boleh apa enggak? Mazhab Syafi'i. Tangan terlebih dahulu boleh apa enggak? Mazhab Maliki. Boleh, semua ada. Yang nggak boleh itu kalau kepala duluan. Ini bisa geger otak. Bahkan Bapak Ibu pernah lihat enggak ketika tasyahud ada yang gerak-gerak? Ada? Nggak boleh kita mencaci. Sholat apa cari sinyal? Bukan. Memang gayanya gitu itu. Bukan cari sinyal. Ada yang diem? Ada? Coba saya tanya, ibu-ibu pakai yang gerak-gerak atau diem? Bapak-bapak pakai yang gerak-gerak atau diem? Coba gerak-gerak. Apanya yang gerak? Nek tasahudnya tetap iki, cucuk sing lain sing gerak-gerak. Kira-kira kalau ono sing gerak itu batang enggak sholatnya? Loh, kenapa? Karena ketika kita sholat geraknya 3 kali, batal sholatnya. Garuk misalkan. Lagi sendekap kok gatal. Enggak boleh kita garuk seperti ini. 1, 2, 3, batal sholatnya. Ada 2 cara menggaruk. Caranya gimana? Cara pertama, dengan 1 seretan. Di sini gatal. 1, 2, balik. Aman, gak sampai 3. Atau cara yang kedua, pakai gerakan kecil. Kalau gerakan kecil meskipun 1000 kali, gak batal. Yang batal ini kalau ini gerak. Sini gatal, ini ditempel, terus digaruk. Sampai 1000 kali, aman. Jadi ada aturannya ketika garuk. Termasuk kalau kita gatel atau menggaruk harus gak usah terlalu perhatian. Kenapa? Maksudnya sebelahnya gatel digarukkan. Gak usah terlalu perhatian. Kalau sholat, wis perhatikan diri sendiri. Paham sampai di sini? Bahkan ada yang ketika sami Allahu liman hamidah, ada nggak yang gerak seperti ini? Batal sholatnya. Gak boleh, langsung sami Allahu liman hamidah, stop. Ada aturannya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki yang nonton 497. Terlalu sedikit, biasanya 1000. Hujan mungkin ya. Termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tasyahud jangan mudah menyalahkan. Para ulama mazhab beda-beda ketika tasyahud. Mazhab Hanafi agak unik ketika tasyahud. Ketika tasyahud mazhab Hanafi itu agak unik. Ketika baca tahiyat, tangannya diletakkan di sini tanpa isyarat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Belum isyarat. Sampai masuk ke syahadat, asyhadu alla. Beda dengan kita. Asyhadu alla. Ketika la, mazhab Hanafi baru keluar. Asyhadu alla. Faham? Asyhadu alla ilaha il. Habis itu enggak isyarat. Mazhab Hanafi. Beda dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mayoritas Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Ketika tasyahud aturannya, ketika syahadat asyhadu alla ilaha, ketika il keluar tangannya. Awalnya pandangan ke tempat sujud. Asyhadu alla ilaha il, langsung pandangan berubah ke telunjuk.
illallah. Pastikan yang dilihat telunjuk sendiri, bukan telunjuk yang lain. Illallah. Gak boleh, telunjuk sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, tutup, pandangan balik lagi, baru salam. Mazhab Syafi'i. Ada yang lebih susah, mazhab Hambali. Setiap ada lafaz Allah, gerak. Harus konsentrasi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada lafaz Allahnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setiap ada lafaz Allah, gerak. Fokus, harus fokus. Beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ini gerak-gerak dari awal sampai akhir. Cuma gerakannya yaminan wa shimalan, kanan kiri, bukan atas bawah. Imam Malik bukan atas bawah, tapi kanan kiri. At-tahiyyatul mubarakat, bukan cari sinyal, memang gayanya seperti ini. Loh Ustadz, saya kok ngelihat malah atas bawah. Itu pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang dipakai teman-teman Salafi. Ada yang nggak pernah ngaji, sing bener ini atas bawah atau kanan kiri, akhirnya digabung, muter. Ini nggak pernah ngaji, ya. Untungnya cuma diputer, nggak pakai dijilat, dicelupin. Tapi itu semuanya sah. Yang nggak sah itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatus, nantang malaikat itu kalau kayak gitu. Makanya harus ngerti tentang masalah sholat. Masjid sudah siap. Tentang tata cara sholat berjamaah juga harus ngerti. Ini sudah diperingatkan oleh para ulama, seperti dalam kitab Safwatuz Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya pernah dikisahkan ada 5 orang, ada 4 orang sholat berjamaah. Yang satunya jadi imam, sama-sama orang gak ngerti tentang ilmu. Yang jadi imam pertama Allahu Akbar, baca Fatihah masih hafal. Ketika baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, kebolak-balik. Inna anzalnahu fi laila, harusnya apa? Fi lailatil. Lah ini bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang imam belakangnya lailatil. Dilanjut, dengar imamnya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Makmum di belakangnya lailatul. Akhirnya ngamuk, emosi. Kamu ini kok ngasih tahu kok berubah-berubah. Yang dikasih tahu makmumnya, jadi imam itu gak boleh ngomong. Kamu ngomong batal sholatmu. Berarti imamnya batal, makmum yang di belakangnya batal. Kenapa? Gak ngerti ilmunya. Yang sebelahnya, kamu ya kok ngomong juga, batal. Yang paling kanan, yang keempat, untung saya gak ngomong apa-apa, batal kabeh. Kenapa? Gak ngerti masalah ilmu. Makanya para ulama, ya seperti yang saya sampaikan tadi, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Termasuk bacaan Al-Qur'an, ini pengaruh ini. Apalagi Al-Fatihah ketika sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa baca Fatihah. Fatihah salah, sholat tidak sah. Makanya yang jadi imam bukan karena dia ketua takmir terus lantas berhak jadi imam, bukan. Karena dia pemilik masjid terus lantas jadi imam, bukan. Imam itu bukan karena pemilik masjid, bukan karena paling sepuh, karena pernah berangkat haji, bukan. Tapi yang dilihat ketika milih imam itu adalah yang satu, alim, faham fikih. Ustadz, ini ada 2 orang sama-sama alim. Terus gimana? Yang bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak. Ustadz, ini sama-sama alim, sama-sama hafal Quran. Baru dilihat siapa yang paling tua. Ustadz, umurnya sama. Dilihat siapa yang pertama kali tinggal di rumah itu, di daerah sini siapa. Ustadz, ini barengan. Dilihat siapa yang paling disenangi oleh jamaah. Pilih. Jamaah itu biasanya lebih senang yang ganteng. Jadi yang ganteng itu pengaruh juga jadi imam. Ustadz, sama-sama ganteng, pilih yang paling sabar. Loh, caranya gimana Ustadz? Biasanya orang paling sabar istrinya 2, sering diomelin.
Jadi lebih teruji. Makanya ditanya, kamu istrinya berapa? 1. Kamu 2. Kamu jadi imam. Makanya bapak-bapak kalau pengen jadi imam, istrinya harus enggak ya, itu guyon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan panjang umur semuanya, rizkinya lancar semuanya. Saya pernah mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Muslih Adnan. Beliau itu ngasih amalan supaya uangnya banyak. Ada yang pengen uangnya banyak, Bu? Ada nggih? Ngasih amalan 3 surat untuk uang banyak. Apa saja 3 surat itu? Kata beliau, Kiai Haji Muslih Adnan, kalau pengen uangnya banyak, amalkan 3 surat katanya. Yang pertama adalah surat Yasin. Surat apa, Pak? Caranya gimana? Baca surat Yasin selama seminggu habis subuh. Setelah baca Yasin, angkat tangannya, doanya cuma 1, ya Allah berikan aku uang banyak. Selesai, amalkan 7 hari. Ustadz, sudah diamalkan 7 hari baca Yasin, gak banyak-banyak uangnya. Baru pindah ke surat yang kedua, kata beliau, surat Al-Waqi'ah. Surat apa, Bu? Al-Waqi'ah. Caranya gimana? Sama, baca habis subuh selama 7 hari. Habis Haji Muslih Adnan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya kembali kepada apa yang saya sampaikan, ayo kita ibadah harus disertai ilmu. Kalau bisa masjid ini biar tambah makmur, ada pengajiannya, juga disiapkan cara belajar Al-Quran. Kadang-kadang ada yang malu, Ustadz saya sudah tua, sudah bukan waktunya. Loh jangan, nggak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Bahkan ada nasihat terbaik ini untuk bapak ibu semuanya. Kalau mau nyari mantu, cari yang baca Qurannya bagus. Jangan sampai seperti cerita ini, ada 3 anak ingin ngelamar putri Pak Kiai, namanya Anas, Torik, Imron. Si Anas datang, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya pengen ngelamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Oke, sesuai dengan namamu Anas, baca surat Anas. Dites sama Kiai, dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bacaannya bagus, hafal, makhrijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu bagus, tajwidmu bagus, makhrijul hurufmu bagus, kamu calon mantu saya. Yang kedua datang, namanya siapa? Torik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga pengen melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Oke, sesuai dengan namamu, baca surat At-Torik, ada 17 ayat. Dibaca. Was-samaa'i wat-tariqah, wa ma adraka mat-tariqah, an-najmus tsaqib. 17 ayat, hafal, dijempol. Bacaanmu bagus, tajwidmu bagus, makhrijul hurufmu bagus, kamu juga calon mantuku. Yang ketiga, kemeringet, namanya Imron. Bayangkan, surat Ali Imron 200 ayat. Waduh, mateng kon. Namanya Imron, kemeringet sambil cari akal. Waduh, ini hancur katanya. Ngetoknya wes udah nggak pede. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, kata Pak Kiai. Ada apa? Itu Pak Kiai, si Imron tambah kemeringet di depan Kiai. Itu Pak Kiai, saya ingin melamar putri Pak Kiai. Oh ya, namamu siapa? Tambah kemeringet mana? Nama saya itu Pak Kiai, Imron, tapi biasa dipanggil Kulhu. Nah, kan gak enak kayak gitu itu. Iya kan? Makanya kalau nyari mantu, sing Qur'annya bagus, insya Allah ya baguslah jadi imam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan sehat semuanya, rizki lancar. Ada tips dan trik supaya rizki lancar. Ini untuk bapak-bapak, nanti bisa praktekkan nanti malam. Tips dan trik rizki lancar berdasarkan cara tidur istrinya. Ya. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu ya, nanti kasih tahu bapak-bapaknya kalau nggak ngerti.
Bapak-bapak yang hadir nanti praktekkan, ketika istrinya tidur, lihatin cara tidurnya kayak gimana. Nanti berpatokan pada cara tidurnya itu. Caranya gimana? Kalau tidurnya itu ngadep ke barat, cari rizki ke arah yang berlawanan. Berarti arah timur yang kompak. Iki wis kemeringet, gak ono sing kompak iki piye? Ulangi. Kalau istrinya ngadep ke barat tidurnya, berarti nyari rezeki ke arah timur. Ustadz, istri saya tidurnya arah timur, berarti cari ke arah. Ustadz, istri saya tengkurap, gampang. Utara, selatan. Oh, Ustadz, iki nggak ke barat, nggak ke timur, nggak tengkurap. Gimana? Telentang. Kalau telentang nggak usah kemana-mana, rizki ada di depan mata. Faham? Itu tips dan triknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jam berapa? Hah? 21.14. Sampai jam berapa? Hah? Sampai pagi. Cuma kemeringet kok sampai pagi. Iya kalau nggak hujan. Kalau hujan itu yang paling nggak disukai penceramah itu suasana hujan, rame anak-anak. Itu nggak disukai. Kenapa? Gak fokus jamaahnya, sampai bengak-bengok. Ya Zam ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya supaya amal kita diterima oleh Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Tetapi ingat, ketika kita amal sudah bagus, ingat hati juga harus dijaga dari penyakit hati. Jangan sampai ada sifat sombong dalam hati kita. Ingat, iblis itu ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Merasa diri lebih baik, itu bukan di surga tempatnya. Diusir iblis langsung oleh Allah. Padahal iblis itu 80.000 tahun sujud kepada Allah. Gak ada bagian surga yang gak pernah sejengkal pun gak pernah dibuat sujud. Semuanya pernah dibuat sujud oleh iblis. Tapi karena gak mau sujud sekali, diusir. Bayangkan kalau kita gak mau sujud di sholat subuh. Satu kali sholat subuh, berapa sujud yang kita tinggalkan? Berapa? Subuh berapa sujud? 4. Iblis tidak sujud sekali, diusir dari surga. Kita meninggalkan sholat subuh 4 sujud. Kira-kira pantas enggak? Nah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal. Makanya saya sampaikan tadi, hati juga dijaga dari penyakit-penyakit hati. Ya, nggak usah iri, nggak usah dengki. Biasanya kalau ngelihat tetangga kan beli kompor yang kepanasan, kita itu berarti ada penyakit hati. Ketika ada tetangga beli kulkas, kita kedinginan, berarti yang di dalam diri kita ada penyakit hati. Itu buang semuanya. Makanya ada qasidah yang bunyinya kayak gini, tahu? Di langit ada mata. Ibu-ibu ngerti? Coba. Di langit ada mata. Kurang kenceng, Bu. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Temen sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Wongnya teko, Bu? Ada orangnya? Gak ada? Ada, Pak? Ada. Karena ada saya lanjut lagi. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan. Wongnya teko, Bu? Teko. Mudah-mudahan kalau benar-benar teko, mudah-mudahan insaf dan bertaubat, nggih. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah 50 menit. Makanya mulut saya agak panas gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, kita coba
tutup dengan sholawat ya. Sholli wa sallim dah ya. Nanti pas saya kasih apa? Nggak usah ditabung kayak tadi ya. Bisa ya? Monggo yang kompak kita amalkan apa yang ada dalam kitab Tanqihul Qaul. Man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa yang mengangkat suaranya, siapa yang berselawat kepada Nabi kemudian mengangkat suaranya, maka wajib baginya surga. Amin Allahumma amin. Monggo coba kita sholawatan sholli wa sallim dah. Bersama-sama Ibu, Bapak-bapak juga. Yuk. Salli wa sallim daiman ala habana. Abang yang tampan, cintamu harus jantan. Jangan banyak gombalan, tapi cuma dianggap teman. Sakitnya tak tertahan, setia nunggu lamaran. Baru jadi gebetan, malah apes di tikung teman. Salli wa sallim zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Ono wongnya yang biasanya foto selfie terus diedit, ada pakai AI. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Kalau gak mau malu, mending ajak ta'arufan dulu. Salli wa sallim Masjid Al-Mahmud semua bahagia. Aminnya yang kenceng Bu, ulangi. Di Masjid Al-Mahmud semua bahagia. Ada yang masih muda, ada juga yang sudah janda. Warga soleh soleha, semoga hidupnya berkah.
lihat orang yang nikah, hati yang jomblo berdarah-darah. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Karena sudah hampir 1 jam, biar nggak kemalaman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini ditutup doa atau ada yang doa? Abah gibage? Monggo yang sepuh aja. Bah, ditutup ge. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.